warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Mukomuko akan melakukan kegiatan coaching. Sebelum melakukan kegiatan coaching, perkenalkan saya Wiji Mariani dari PAUD Terpadu Kasih Sayang dan rekan saya Siska Primadewi dari SMA Negeri 4 Mukomuko. dan rekan saya Nia Prihantini dari SMP Negeri 12 Mukomuko. Mari kita saksikan. Sebelum kita mulai, baiklah Ibu Siska berperan sebagai coach dan Ibu Nia berperan sebagai coach. Nah, sebelum kita mulai, saya akan memberikan indikator apa yang ingin saya observasi oleh coach ya. Sesuai dengan rubrik yang akan saya berikan, antara lain yaitu dalam coaching itu terlihatnya alur yang disebut adalah alur tirta. Nah, Ibu Siska paham tentunya tentang alur tirta? Iya Ibu, alur tirta itu T-nya tujuan, berarti kita harus memiliki tujuan. Kemudian I-nya ada identifikasi masalah, R-nya rencana aksi, dan dilanjutkan dengan tanggung jawab. Ya. Nah, kemudian Ibu Siska yang berperan sebagai coach, saya ingin menanyakan kepada Ibu, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan di dalam coaching pada hari ini? Di dalam coaching ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Nah, dalam coaching ini kompetensi yang spesifik yang akan Ibu kembangkan. Saya ingin mengembangkan kehadiran penuh dan mendengar aktif. Nah, itu semua adalah kompetensi coaching ya Bu ya. Nah, dari 3 itu semua Ibu sudah memilih satu spesifik yang akan Ibu kembangkan. Kemudian setelah ini udah ditanyain. Oke, mari kita mulai coaching pada hari ini. Silahkan. John. Enggak. Tidak apa-apa tadi tuh. 3. Assalamualaikum Ibu Nia. Waalaikumsalam Bu Siska. Apa kabar ya Bu Nia? Alhamdulillah baik. Nah begini, sesuai dengan janji kita, katanya ada yang ingin disampaikan nih dari janjian kita sebelumnya. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan dalam perbincangan kita? Begini Bu Siska, saya sedikit ada masalah, mau sedikit curhat gitu ya. Berbagi, barangkali Bu Siska bisa membantu saya. Begini Bu, ketika di dalam kelas, ketika sedang belajar, ada salah satu murid saya yang selalu mengantuk, menguap, kemudian menyandarkan kepalanya di kursi. Jadi murid Bu Nia ini ada salah satunya yang mengantuk, menguap, dan menyenderkan kepalanya di kursi, begitu Bu? Iya betul Bu. Nah kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapat dalam perbincangan singkat kita kali ini? Begini Bu Siska, dari percakapan kita ini saya berharap bisa membantu murid saya yang suka mengantuk di dalam kelas supaya bisa mengikuti pembelajaran bersama saya dengan bagus dan semaksimal mungkin. Oh, jadi Ibu mengharapkan bahwa murid tersebut bisa ikut pembelajaran dan tidak mengantuk lagi, begitu ya Bu ya? Iya betul Bu. Nah kalau begitu sebelum itu saya ingin mendengar nih Bu, sepertinya kejadian di kelas itu seperti apa sih Bu sebenarnya? Jadi bisa saya mendapat nih ceritanya seperti apa gitu. Begini Bu Siska, ketika saya menyampaikan pembelajaran di dalam kelas, saya lihat anak-anak itu semangat dan antusias dalam pembelajaran. Tetapi kalau dilihat-lihat lagi, di tengah-tengah pembelajaran saya melihat ada yang duduk di pojok belakang. Kalau diamati lagi, sering menguap, kemudian menyandarkan kepalanya di kursi, mengantuk. Jadi saya lihat anak ini sampai akhir pelajaran menjadi kurang fokus mengikuti pembelajaran. Seperti itu Bu. Seperti itu. Kira-kira tindakan apa nih yang sudah pernah Ibu lakukan ketika anak mengantuk seperti itu Bu? Saya berharap anak ini bisa fokus mengikuti pembelajaran dan tidak mengantuk lagi saat proses pembelajaran. Apa ya Bu yang menyebabkan anak tersebut mengantuk ketika pembelajaran seperti itu Bu? Kalau menurut saya
Bisa jadi mungkin anak tersebut sering bergadang sampai malam, mungkin ya Bu ya. Atau bisa juga kurang menarik ketika pembelajaran bersama saya. Ada tidak sih? Apa tindakan yang sudah pernah Ibu lakukan ketika menemui anak seperti itu? Sebenarnya ya Bu Siska, sebenarnya saya sudah pernah menegur anak tersebut. Saya juga sudah pernah koordinasi dengan guru lain yang mengajar di kelas tersebut. Ternyata anak ini juga sering mengantuk di pelajaran yang lain bersama guru yang lain. Nah, kalau seperti itu Bu, kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan? Saya akan memanggil anak tersebut, kemudian saya akan melakukan restitusi dengan anak tersebut. Selain restitusi, kira-kira ada tidak Bu yang bisa Ibu lakukan lagi? Berikutnya mungkin yang akan saya lakukan, saya akan melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi Bu. Pembelajaran diferensiasi seperti apa yang ingin Ibu lakukan? Ya, berdiferensiasi itu anak-anak nanti akan dikelompokkan berdasarkan diferensiasi proses, kemudian diferensi produk, seperti itu Bu. Jadi menurut Ibu kira-kira langkah apa sih yang akan Ibu lakukan di dalam diferensiasi proses dan diferensiasi produk tersebut? Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu saya akan memberikan survei untuk mengetahui kesiapan belajar anak, minat belajarnya, dan juga profil belajar anak. Jadi langkah pertama yang ingin Ibu lakukan yaitu melakukan survei. Ya. Nah, jika sudah seperti itu, apalagi nih yang bisa Ibu lakukan? Setelah itu tentunya saya akan melaksanakan pembelajaran dengan berdiferensiasi Bu. Jadi, wah sangat menarik ya Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi. Iya betul Bu. Nah, tadi kan Ibu mengatakan bahwa untuk mengatasi anak yang mengantuk tersebut, Ibu mengatakan akan melakukan restitusi dan pelajaran berdiferensiasi. Begitu ya Bu ya? Iya Bu. Dari kedua rencana tersebut, kira-kira nih Bu, mana yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu? Kalau menurut saya, menurut urgennya ya Bu ya, rencana yang saya akan lakukan pertama yaitu saya akan melakukan restitusi terhadap siswa tersebut sesuai tahapan pada segitiga restitusi. Menurut Ibu apa sih tahapan segitiga restitusi itu seperti apa Bu? Ya, yang pertama tahapannya menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kepada murid tersebut. Jika di dalam melakukan segitiga restitusi tersebut Bu, apakah ada pihak-pihak yang bisa menolong Ibu, membantu Ibu menerapkan segitiga restitusi tersebut Bu? Tentunya ada yang saya harapkan dukungannya, yaitu bisa membantu saya, yaitu wali kelas murid tersebut dan juga guru BK. Dari berarti Ibu membutuhkan bantuan dari wali kelas dan juga guru BK. Apa sih yang akan Ibu lakukan? Nah, tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu membutuhkan bantuan dari wali kelas dan guru BK. Iya, betul. Kira-kira peran mereka dalam melakukan segitiga restitusi ini seperti apa ya Bu ya? Jadi saya akan melakukan koordinasi, menanyakan kepada wali kelas apakah anak ini sudah pernah memiliki kasus yang sama atau belum. Dengan guru BK pun saya akan menanyakan juga, selain dengan saya punya kasus yang sama nggak dengan guru yang lain ataupun kasus-kasus yang lainnya. Jika sudah mendapatkan data, maka saya akan meminta izin kepada wali kelas untuk melakukan restitusi pada anak tersebut. Jadi pada jam istirahat, saya akan memanggil anak tersebut ke ruangan saya untuk dilakukan restitusi. Sangat bagus sekali. Nah Bu, sampai di titik ini kira-kira apa nih yang Ibu dapat dalam percakapan kita ini? Ya, saya merasa lebih tenang dan kepercayaan diri saya juga muncul dari diskusi kita ini. Saya juga mendapatkan solusi untuk membantu anak saya yang suka mengantuk tersebut ketika pembelajaran bersama saya. Jadi Ibu melakukan segitiga restitusi. Nah, menurut Ibu kira-kira kapan nih bisa dilaksanakan segitiga restitusinya Bu? Secepatnya dong Bu. Mungkin besok pada hari Senin saya akan melakukan koordinasi dengan wali kelas dan juga guru BK.
Lalu saya akan melakukan restitusi pada hari Selasanya dan memanggil anak tersebut ke ruangan saya pada saat jam istirahat. Wah, saya sangat tertarik nih Bu, ingin mendengarkan hasil belajar yang Ibu lakukan terhadap murid Ibu tersebut dengan restitusi. Nah, kira-kira 4 hari ke depan saya ingin mendengar nih Bu, ceritanya seperti apa sih yang setelah Ibu melakukan segitiga restitusi perubahannya seperti apa. Oke Bu, mudah-mudahan bisa ya Bu ya. Semangat ya Bu, semoga kita menjadi guru-guru hebat yang dirindukan murid-murid. Amin. Saya izin ya Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Siska sudah membantu saya dan menyempatkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan saya. Sama-sama Ibu, semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum Siska. Waalaikumsalam. Ya. Baiklah ibu-ibu, tadi kita sudah melakukan praktek coaching bersama-sama. Nah, dari praktek coaching yang sudah Ibu Siska lakukan bersama Ibu Nia, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Namun sebelum itu, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu hasil observasi yang sudah berjalan. Dari praktek coaching tadi sudah tampak alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi yang sudah Ibu Nia juga tadi sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Nia tadi. Nah, sekarang selanjutnya yang ingin saya tanyakan nih kepada Ibu Siska sebagai coach. Ibu Siska tadi dari hasil percakapan coach tadi, indikator apa yang sudah berhasil Ibu kembangkan? Di sana saya sudah mengembangkan kehadiran penuh. Ibu sudah memberikan kehadiran penuh terhadap coach tadi. Kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian Ibu juga bisa menggali informasi tadi dari permasalahan dunia. Sekarang selanjutnya, kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan? Mungkin yang ingin saya kembangkan ketika coaching nanti adalah pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh juga. Jadi diharapkan saya bisa menggali hal-hal yang ada pada coaching sehingga coaching tersebut lebih berkembang lagi. Sebisa mungkin kita bisa menggunakan 3 indikator tadi ya Bu ya untuk melakukan kegiatan coaching. Mungkin itu yang sudah kita lakukan pada praktek pada hari ini. Sekian kegiatan coaching dari kami hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu di seluruh Indonesia. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.